Dan pemirsa, seberapa besar bahaya pemberian kental manis kepada anak, khususnya batita? Kami sudah terhubung dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Bunda, Dr. Melanie Yudiana Iskandar. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berkaca pada kasus Kenzi, anak obesitas di Bekasi, apakah penyebab paling utama dari obesitas ini adalah pemberian kental manis? Iya, jadi mungkin banyak faktor ya, karena sudah diketahui bahwa penyebab obesitas pun juga banyak gitu ya. Satu ya mungkin dari asupannya itu yang diberikan tadi susu kental manis. Sedangkan susu kental manis sendiri diketahui bahwa jumlah karbohidratnya tinggi sekali. Padahal untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu yang paling utama adalah ASI. ASI itu kadar lemaknya yang paling tinggi gitu ya. Jadi bukan karbohidrat gitu ya. Karena kalau dilihat dari ininya pun label dari susu kental manis sendiri itu pun gula yang nomor 1 ya di komposisinya gitu. Padahal gula tidak boleh terlalu banyak untuk anak. Itu satu. Yang kedua mungkin saja ada faktor genetik ya. Jadi ada gangguan suatu sindrom gitu, kelainan kromosom gitu yang bisa menyebabkan juga penyebab obesitas dari si Kenzi itu, makanya harus diperiksa lebih lanjut gitu ya. Iya, baik Dokter Melanie, ini kan juga pemberian susu kental manis biasanya menjadi alternatif bagi orang tua yang tidak memiliki uang lebih begitu untuk membeli susu formula yang bukan susu kental manis. Ini juga terjadi pada Kenzi yang mengalami obesitas di Bekasi. Sebenarnya apa resiko ini yang akhirnya menjadi resiko paling fatal jika terus-terusan diberi susu kental manis karena harus menghindari biaya yang lebih mahal, dokter? Iya, tadi yang seperti saya bilang bahwa kandungan utamanya adalah gula, gitu ya. Nomor 1 itu, jadi kalau ngelihat label suatu makanan gitu ya, ada labelnya, yang ditaruh di paling awal itu adalah kadar yang paling tingginya. Dan pada susu kental manis itu adalah gula gitu. Sedangkan bayi itu tidak boleh gulanya terlalu tinggi. Karena kita bercermin saja dengan ASI ya, ASI adalah makanan utama bayi di bawah 6 bulan, itu kadar lemaknya yang tinggi. Ya, kadar lemaknya yang tinggi, gulanya sendiri rendah, hanya 30%-an gitu, 30-50% gitu ya. Tapi lemaknya sendiri yang tinggi. Jadi kalau anak di bawah 1 tahun dikasih gula terlalu tinggi, ya kemungkinan dia mengalami obesitas, lalu mengalami gangguan metabolik ya, jadinya ada bisa menyebabkan dia menjadi gangguan diabetes mellitus tipe 2, seperti itu ya. Lalu juga anaknya bisa mengalami sleep apnea, jadinya pada saat tidur dia tidak bernapas, seperti itu. Dan Baik. tentunya ada gangguan-gangguan yang lain. Risiko kesehatannya ini sangat-sangat tinggi Fatal ya. begitu ya, Baby dan juga pemirsa. Ya. Oke, bagi ibu yang sudah tidak bisa memberikan ASI dan juga tidak mampu membeli susu formula, adakah alternatif lain, dokter, yang bisa diberikan kepada anak? Ya, jadi kalau anaknya memang di bawah 6 bulan, tetap itu yang utama adalah susu ya. Jadi nomor 1 ASI, ada pilihan untuk ASI donor gitu ya, walaupun itu juga pro dan kontra ya, karena ada kemungkinan untuk transfer penyakit infeksi seperti HIV, lalu ya memang harus susu formula gitu ya. Nah, di usia antara 4-6 bulan, apabila dilihat memang bayinya sudah siap untuk makan, kadang-kadang kita bisa melakukan pemberian makanan padat lebih dini, lebih awal gitu. Tapi itu pun ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, kalau memang sudah di atas 6 bulan, ya makan. Dan tentunya susu tetap harus masuk ya. Setidaknya sampai 1 tahun itu susu masih harus masuk. Masih lebih utamanya di susu lah sampai usia kurang lebih 8-9 bulan. Nah, setelah 9 bulan ke atas mulai terbalik, makanan utama yang lebih dibutuhkan, ada porsi susunya sudah berkurang, seperti itu. Baik Dokter Melanie, mungkin juga banyak orang tua di rumah yang juga ingin tahu, ini kira-kira apa saja gejala awal jika anak mengalami obesitas? Lalu jika terlihat adanya gejala, ini penanganan apa yang bisa diambil, dokter? Gejala awalnya ya tentunya anaknya terlihat lebih cabi ya gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya itu lucu gitu, tapi
Jadi itulah gunanya untuk kontrol ke dokter ya setiap bulannya ya untuk anak bayi di bawah 1 tahun. Jadi kita akan melihat, akan menimbang, mengukur tinggi badannya juga gitu ya. Lalu kita plot ke dalam kurva ya. Nah, kita harus lihat pertumbuhannya ya, pertumbuhannya harus bagus gitu ya. Kalau kita sudah melihat bahwa kecenderungan pertumbuhannya melebihi dari garis grafik, nah itu harus mulai hati-hati gitu ya. Jadi sangat penting untuk melakukan kontrol. Ya, yang kedua ya kita harus atur pola makannya dia gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga salah kaprah gitu. Usianya sudah sekitar 10 bulan, 11 bulan masih yang diutamakan susunya gitu. Sehingga berat badannya berlebih. Susunya banyak, makannya misalnya juga pinter gitu ya, jadinya malah berlebih gitu ya. Lalu juga kalau misalnya anaknya udah mulai malas bergerak tuh ya karena berat kan bayi itu tugasnya bergerak ya. Jadi harus stimulasi supaya mempunyai kemampuan nanti di usia 1 tahun sudah bisa nanti mulai berjalan titah gitu ya. Jadi kemampuan bayi itu. Nah, kalau anak-anak yang gemuk itu jadi malas dia bergeraknya gitu. Jadi tengkurap sendiri nggak bisa, nanti mau mulai dia merangkak nggak bisa, mau berdiri juga beban di kakinya dia nggak kuat gitu ya, sehingga tulangnya juga nanti mengalami gangguan seperti itu. Iya. Jadi banyak. Ini juga yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan dari sisi orang tuanya sendiri untuk memberikan makanan ataupun mungkin asupan bernutrisi untuk sang bayi begitu ya, Iya, agar mencegah terjadinya obesitas dan Betul akhirnya bisa sekali. diabetes juga ya, Wiki ya. Iya betul sekali. Dokter, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat beraktivitas kembali.